MU gitu kan, yang sebenarnya dari awal-awal nama-namanya tuh udah Elliot Anderson, siapa lagi, Matheus Fernandes, Tonali, semuanya diborong. Tiba-tiba yang datang adalah Andre Santos dan juga si Tielemans gitu. Menurut lo ini panic buying atau memang karena mereka nggak mau ikut-ikutan dalam perburuan liar harga mahal, akhirnya mereka menyesuaikan dengan harga yang ada, termasuk dengan statistik yang secara sport science itu dicocokkan, Mas. Iya, kan lo address masalah lo apa gitu kan. Lo kehilangan Casemiro. Itu kan the biggest Ugarte cedera panjang, the biggest issue yang harus lo address segera gitu kan. Ederson ya sempet ya kemarin kayaknya kesehatan ya, gagal tes medis, dia cedera, tes medis gagal. Jadi ya akhirnya Andre Santos gitu. Gue nggak lihat sih game lawan yang Wrexham ya. Gue nggak sempet lihat dia. Oke sih, itu menjanjikan sih. Oke. Walaupun lawannya Wrexham ya. Betul. Cuman pergerakannya bagus. Kalah. Dia emang kardus. Dari partai persahabatan aja dihitung anjir. Tapi kalau Tielemans gue bilang ini goodbye. Goodbye maksudnya? Pembelian bagus. Goodbye. Good deal gitu. Gue sampai noleh. Goodbye gitu ya. Gue juga bilang good deal sih ini. Good deal. Karena gue dari dulu emang suka ini pemain ya. Ini pemain cukup lengkap, cukup tenang. Dia kemarin betul-betul dalam tanda kutip ngegendong Belgia kalau tim bawa sampai situ. MU butuh pemain seperti itu gitu. Terutama ketika lo heavily rely on Bruno, sementara Bruno mungkin akan lebih lo dorong ke depan kotak penalti. Pemain tengah yang bisa menjadi pemain yang penting, ya entah itu nanti yang berbarengan sama Maino misalnya, ataupun siapa gitu ya yang akan bermain di posisi itu, ya gue bilang Tielemans itu emang sosok yang dibutuhin dari sisi semua atribut yang dia punya ya, ngirim bola bisa, dribbling bisa, memainkan ritme bisa, lengkap lah. Dan di MU kan lo nggak lihat pemain yang lengkap. Yang atributnya lengkap dari semua. Satu defense-nya bagus mungkin, satu cuman offense-nya doang bagus gitu, tapi yang lengkap dari semua sisi. Ketika dia harus mundur jadi pemain 6 pun bisa juga gitu. Kalau teman-temannya lagi naik, oke gue cover gitu, bisa dia ngelakuin itu. Jadi ya good deal ya, nggak boleh ngomong goodbye. Good deal ya. Good deal. Gue juga ngelihat ini kan lagi-lagi faktor depth-nya MU juga cukup besar yang membuat mereka harus smart dalam transfer kan, termasuk trauma-trauma dalam manajemen sebelumnya yang membeli pemain dengan based on popularity dan juga nama besar, yang akhirnya membuat mereka harus membayar mahal. Setiap kali beli pemain tuh pasti klub akan memasang harga tinggi. Ibaratnya lo kayak beli buah di pinggir jalan, beli durian, beli apa, lo datang bawa mobil, begitu lo datang lo akan dipatok harga mahal dibanding lo datang dengan jalan kaki atau naik motor. Dan menurut gue MU di era manajemen sekarang dan musim lalu itu menurut gue udah menunjukkan udah ada perubahan yang sangat positif dari sistem manajemen MU dalam transfernya. Mbeumo, Cunha, siapapun yang datangkan kemarin benar-benar excellent. Even Lamens menurut gue yang gue agak sedikit kritik karena head to head dengan Dibu, Emi Martinez, gue merasa MU butuh experience di sana untuk bisa dalam jangka waktu pendek. Ternyata Lamens bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dan so far transfernya juga bagus. Dan ini 85 juta dapat 2 pemain yang secara statistik gue juga cukup kaget. Kemarin gue baca statistiknya Andre Santos dalam sisi atribut defense-nya, duelnya, intercept-nya, clearance-nya, ternyata dia masuk dalam 10 terbaik lah gelandang yang memberikan atribut itu. Tielemans pun juga punya atribut tackle yang sangat bagus, atribut passing progresif dari belakang yang sangat bagus. Jadi ini rasanya akan menjadi kombinasi yang cocok jika dipadukan dengan Maino juga di sana, dan juga ada Bruno di lini tengah. Jadi kalau kemarin banyak yang udah nagih-nagih gue ke DM, bang transfer Ode, bahas transfer MU di Ode, itu gue bilang ini good deal banget. Dan kalaupun gagal, ya apa yang bisa lo permasalahan dari transfer cuma 35 juta dari seorang Tielemans, ya mungkin Andre Santos menurut gue agak sedikit ekspensif sih. Tapi kan dia pemain muda dan rasanya dengan experience udah bermain di Premier League, dan kalau lo lihat experience dia bersama Chelsea cukup mengejutkan musim lalu ya. Dia cukup pemain yang cukup sering tampil sebagai pemain utama. Jadi ya bukan pemain cadangan, mengharum bangku cadangan. Jadi cukup oke. Karena secara supply tuh nomor 6, nomor 8 tuh cukup susah loh. Maksudnya gak banyak pemain. Dan memang sekarang harganya mahal-mahal itu. Mahal ya karena supply-nya sedikit kan. Semenjak